untuk ancaman hukumannya 5 tahun ya. Nah, kita kenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kabar mengejutkan datang dari komika Coki Pardede yang tertangkap akibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada 1 September 2021 lalu di kediamannya di kawasan Pagedangan, Tangerang, Banten. Dalam video penangkapannya yang beredar luas, tampak Coki mengaku terkejut lantaran tiba-tiba saja digerebek oleh pihak kepolisian hingga dirinya sempat meminta untuk minum terlebih dahulu sebelum penggeledahan dilakukan. Polisi mengungkapkan jika pada saat penangkapan Coki masih dalam kondisi terpengaruh narkoba. Pada penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 0,5 gram sabu serta alat suntik. Usai dilakukan pengecekan pada urinnya, Coki pun dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin dan kini Coki telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya, Welly yang merupakan pengedar perempuan serta Rizky yang merupakan bandar. BB-nya 0,5. Ya, 0,5. Saudara RP ini memperoleh dari saudari W. Ya, saudara W. Jadi sebelumnya kita sudah menangkap seorang atas nama W, saudari W. Terus kemudian dari pengembangan saudari W ini di hari yang sama tanggal 31 juga malam kita melakukan penggeledahan. Keterangannya dia bahwa telah melempar barang kurang lebih 1 gram ke saudara RP atau alias CP di rumahnya di Presta ya, di BSD City. Kemudian kita geledah di rumahnya, memang benar di kamarnya itu disimpan masih ada sisa yang dia pakai kurang lebih udah kita timbang 0,3 gram sabu, kemudian ada beberapa alat untuk menggunakan sabu tersebut. Sepertinya dia menggunakannya juga sudah adik ya, sudah kecanduan. Jadi saat digeledah tidak ada perempuan, ada temennya cowok ya. Nah, ya teman-temannya, tapi temannya tidak terlibat dalam perkara ini. Ya, dia hanya dipanggil saja. Dia tidak sedang bersama-sama menggunakan gitu maksud saya. Nah itu aku sih nggak nyangka ya, soalnya apa ya, kaget juga karena kan setahu aku dia orangnya baik ya, jadi masa iya narkoba nggak percaya gitu mendengar seperti ini ya. Normal aja, makanya aku kaget masa iya sih gitu kan, kayak temennya kayak Dustin aja yang deket sama dia tuh nggak nyangka gitu, makanya aku kayak masa iya nggak mungkin gitu. Lumayan lama sih ya, dan kita tuh satu frekuensi juga kan, dia juga orangnya kayak ugal-ugalan gitu kan. Sempet sih kayak ngobrol kayak kita tuh karakternya kayak rada samaan gitu, aku bilang gitu ke dia. Tapi nggak nyangka sih kalau sampai narkoba tuh masa iya gitu, aku masih nggak nyangka aja, masih nggak mungkin gitu. Coki Pardede merupakan komika yang memulai karirnya di dunia hiburan tanah air dengan mengikuti ajang stand up komedi Indonesia season 4 tahun 2014 lalu dan berhasil menempati posisi 8 besar. Kemudian kembali mengikuti ajang stand up komedi Academy tahun 2016 dan menempati posisi 9. Coki pun kini dikenal sebagai konten kreator yang mengangkat humor gelap atau dark jokes pada konten vlognya bersama rekannya Tretan Muslim. Komika bernama asli Reza Pardede ini mengaku dirinya baru saja mengkonsumsi barang haram tersebut selama 8 bulan dengan alasan agar lebih percaya diri saat tampil di depan kamera. Namun sedikit berbeda dengan pengguna sabu pada umumnya, Coki mengkonsumsinya dengan cara yang tak lazim. Pada umumnya, sabu dikonsumsi dengan dihisap menggunakan alat hisap atau bong, namun Coki mengkonsumsinya dengan cara direbus terlebih dahulu, lalu cairannya dimasukkan ke dalam suntikan. Bahkan, Coki menggunakan cara yang cukup ekstrim untuk mengkonsumsi barang haram tersebut dengan menyuntikannya ke bagian anal. Saudara RP atau sering disebut CP ya, bahwa benar
dia telah menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan alat suntik ya, disuntikan di sabu ini, dicairkan, direbus terlebih dahulu dengan menggunakan air panas, kemudian disuntikan ke pembuluh darahnya. Tidak lazim ya digunakan, tapi dia menyampaikan bahwa dia melihat di media sosial, di YouTube dan lain-lain, itu cara ini banyak digunakan di negara di luar ya, negara luar dia lihat. Tentunya ini dia juga dimulai dari ngetry dulu ya, pertama sedikit sampai pada komposisi yang pas buat tubuhnya. Jadi dia menyampaikan ini nggak bisa sembarang orang bisa melakukan hal ini, karena dia harus menyesuaikan dengan tubuhnya. Karena kalau apabila kelebihan bisa sifatnya overdosis, berakibat fatal terhadap yang menggunakan. 2 mili ya, 2 mili sabu kemudian ditambah dengan air panasnya, kurang lebih 10 mili lah ya, baru dia suntikan. Dia tidak bisa lebih dari itu. Saya perlu tekankan lagi bahwa penggunaan sabu yang saudara CP ini lakukan itu sangat membahayakan ya, bagi kesehatan. Sabunya sendiri sudah berbahaya, apalagi digunakan dengan cara yang ekstrim seperti itu, ini akan membahayakan. Jadi bisa menimbulkan kefatalan dari penggunanya. Ini nggak benar-benar ini menjadi contoh ya, jangan menjadi contoh, ataupun narkoba sudah bahaya, jangan sampai ini malah justru menggunakan dengan cara yang seperti itu. Ya, saya bertugas di narkoba sudah cukup lama ya, di 1 tahun lebih. Penggunaan narkoba dengan cara seperti ini baru saya temukan ya, kali ini. Ya, yang jarang dilakukan, karena itu bahaya ya. Dia mengenal saudara W itu sudah sekitar 2 tahun ya. Dia mengenal narkoba ini, keterangannya sejak kuliah. Namun dia sempat berhenti, kemudian nyoba lagi dan mulai aktif lagi setahun ini dia mulai aktif lagi, dan sepertinya dia menggunakannya juga sudah adik ya, sudah kecanduan. Ya dia untuk kesenangan, terus kemudian dia merasa lebih percaya diri ketika menggunakan itu, terus kemudian ya have fun ya, untuk ancaman hukumannya 5 tahun ya. Nah, kita kenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Saudara Coki ini kalau melihat dari kronologis pengungkapan kita ini pengguna ya, dia pecandu, tentunya ini juga sebagai korban dari narkoba ya, bandarnya kita dapat. Tapi kita proses penyidikan masih jalan terus. Keputusan itu hanya pada hakim ya. Nanti hakim yang menilai saudara CP ini apakah beliau akan direhab ataupun menjalani hukuman. Itu nanti proses penyidikan persidangan yang akan kita lakukan. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen, karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati, karena ada urusan yang lebih penting, yaitu kesembuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya, dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Jadi biarlah saya belajar dulu, biarlah saya memperbaiki diri dulu, biar nanti saat saya kembali lagi di panggung itu, saya jadi lebih baik, jadi lebih bertanggung jawab, dan bisa menghibur teman-teman yang ada di luar sana 2, 3, atau 4 kali lipat lebih baik daripada saya yang sekarang.